Kalau kita bicara tentang setan, emang ada setan tidak pernah berhenti seperti sampaikan tadi. Jadi dia pertama dia menggoda manusia itu dari berusaha untuk mengeluarkan manusia dari agamanya. Nah kalau gagal, apa yang lakukan? Dia nggak istirahat, nggak berhenti. Dia mengajak manusia melakukan atau seorang muslim melakukan dosa besar. Dosa besar. Gagal juga, nggak berhenti. Wah, Dia pantang menyerah ya. Pantang menyerah ya, pantang mundur. Dia mengajak kita melakukan dosa kecil. Wah. Kalau nggak bisa dosa besar, dosa kecil. Tapi sering. Halus ya itu kayak halus, bocor halus. Kalau tidak bisa juga, wah ini udah hebat banget nih imannya. Melakukan dosa kecil aja nggak apa soleh banget. Soleh ya. Tapi setan berarti enggak. Dia akan mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah. Jumpa lagi di Close. Kupas lewat obrolan santai bersama Ustadz kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz banyak teman-teman nih yang nanya gitu ya. Katanya kan di bulan Ramadan ini syaitan itu dibelenggu. Ya. Tapi kok ternyata masih ada aja orang yang melakukan maksiat gitu ya. Masih ada aja nih orang-orang yang sembunyi-sembunyi nggak puasa, nggak puasa, terus malamnya mabok-mabokan, klub malam dan sebagainya gitu. Terus gimana nih kok setannya dibelenggu gitu ya? Tapi kok nih masih aja, bahkan di menjelang Lebaran itu kadang-kadang marak kasus pencurian gitu dan maling dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana itu Ustaz? Katanya setannya dibelenggu. Katanya setannya kok dibelenggu. Dia nggak tahu dia setannya. Iya benar, dalam hadis sahih dikatakan bahwa idza jaa Ramadan, kalau Ramadan itu tiba maka ada 3 hal. Yang pertama futihat abwabu as-sama. Dalam riwayat lain dikatakan futihat abwabu al-jannah. Jadi dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian yang kedua adalah ditutup ghuliqat abwabu an-nar. Jadi ditutup pintu neraka. Dan yang terakhir adalah wa sufidatus syayatin. Dan setan itu dibelenggu gitu ya. Berarti itu benar ya? Iya. Jadi hadisnya sahih. Bagaimana kita memaknai hadis ini ya? Termasuk tadi ada, termasuk misalnya pintu surga dibuka. Berarti sekarang surga udah ada gitu ya. Neraka ditutup. Berarti nerakanya sekarang sedang close gitu, ditutup ya. Setan dibelenggu. Jadi kita memahami hadis ini harus benar ya. Pertama, bahkan mulai dari pintu surga dibuka. Artinya itu pintu-pintu ibadah atau aktivitas yang mengarah ke surga itu dibuka. Di jalan menuju ke surga itu dibuka. Masya Allah. Makanya insya Allah di bulan Ramadan ini peluang kebaikan banyak. Dan saya kira mayoritas dari kita walaupun masih ada yang jadi setan tadi ya. Insya Allah lebih banyak yang melakukan kebaikan daripada yang biasa. Betul. Demikian juga dengan ghuliqat abwab an-nar ya, pintu-pintu neraka itu tutup. Jalan menuju ke neraka itu disempitkan. Nah, jadi enggak bebas seperti biasa ya. Nah, bagaimana dengan setan? Jadi memang secara bahasa atau setan ini kan ada penjelasannya. Jadi setan itu adalah segala hal, aktivitas, suatu yang menghalangi orang untuk melakukan kebaikan itu setan. Bahkan dalam surah An-Nas yang kita hafal ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu kan minal jinnati wan nas. Jadi setan itu dari jin dan manusia. Jadi manusia bisa juga jadi setan. Pokoknya yang menghalangi orang untuk melakukan keburukan, melakukan kebaikan, gitu kan? Itu adalah setan. Ya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan juga, sungguh ya, kata Allah kami telah mengutus para rasul ya. Wa ja'alna likulli nabiyyin, dan kami jadikan pada setiap nabi itu aduan, musuh. Jadi setiap nabi ada musuh. Musuhnya ada 2. Syayatinal insi wal jinni. Musuh dari bangsa manusia dan musuh dari bangsa jin. Nah, jadi emang lalu bagaimana dengan setan dibelenggu? Jadi setan dibelenggu ini maksudnya dia dipersulit. Sulit menggoda manusia. Tapi tetap aja ada yang tergoda, apalagi dia setannya ya. Setannya tetap ada ya. Setannya manusia dia ya. Setannya nggak hilang ya. Nah, jadi dan kalau kita bicara tentang setan ini, semoga setannya mendengar ya. Bicara tentang setan ini,
Coba Kang Robi, bahaya setan mana? Setan dari manusia atau setan dari bangsa jin? Manusia. Kalau bangsa jin yang kalau paling ya nyerem-nyeremin aja gitu kan. Kalau dari manusia ini kan setan dari bangsa jin apa sih kita takutkan gitu? Iya, betul. Pocong tinggal serempet aja kaki jatuh dia. Iya, bahkan kalau Umar digambar ya. Kalau Umar digambar ya. Iya. Jadi setan dari pocong misalnya kan loncat-loncat, kaki kan cuma dipasung, kita giniin aja kaki dia jatuh. Tackle aja ya. Apa yang takut coba? betul. Apa lagi yang kalau ada kuntilanak, kalau ada kuntilanak apa ya? Tarik aja rambutnya. Tarik rambutnya nggak selesai kok. Jadi nggak ada yang ditakutin. Iya betul. Itu setan dari bangsa jin ya. Betul. Betul Kang Robi, setan dari bangsa manusia itu lebih berbahaya. Kalau setan dari bangsa jin di Ruqyah Masad Suhendi, kursi udah kabur dia ya, ada wewe muntah. betul. Itu dari ngelawan nendang. Dikit aja itu ya. Dilawan oleh orang yang nggak bisa silat juga aman ya. Betul. Tapi setan manusia luar biasa. Karena itu dalam Al-Quran tadi katakan Allah mendahulukan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan setiap nabi itu musuh, syayatinal insi wal jinni. Setan dari manusia dan jin. Biasanya Allah nih kalau bicara jin dan manusia dalam Al-Quran itu selalu didahulukan jin dan manusia. Jin dulu. Tapi ini minal jin nati wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dulu. Tapi dalam surat apa lagi coba kita eksplorasi. An-Nas minal jinnati wan nas. Tadi surat Az-Zariyat. Terus surat apa lagi? Ar-Rahman. Iya. Apa? Ya ma'syaral jinni wal insi. Ya ma'syaral jinni wal insi. Jin lagi. Tapi kalau ini nih enggak, manusia dulu. Jadi yang tentang bahayanya gitu, musuh kan, aduan itu syayatinal insi wal jin. Jadi yang bahaya setan dari bangsa manusia. Jadi yang demikian. Nah untuk itu teman sekalian, kalau kita bicara tentang warning, waspada, setan itu emang luar biasa ya, karena tugasnya jelas menggelincirkan orang-orang soleh agar masuk ke neraka. Untuk itu berbagai cara, strategi, alat, sarana digunakan dan tidak pernah putus asa. Misalnya target pertamanya adalah dia mengajak orang keluar dari agama, murtad. Ini target utama. Kalau gagal, dia nggak berhenti. Kalau kita kan biasanya nyoba sekali gagal selesai. Setan enggak. Kalau tidak berhasil dia mengeluarkan seorang dari agamanya, maka dia akan mengajak orang tersebut melakukan dosa besar. Kalau kita bicara tentang setan, emang ada setan tidak pernah berhenti seperti sampaikan tadi. Jadi dia pertama dia menggoda manusia itu dari berusaha untuk mengeluarkan manusia dari agamanya. Nah kalau gagal, apa yang lakukan? Dia nggak istirahat, nggak berhenti. Dia mengajak manusia melakukan atau seorang muslim melakukan dosa besar. Dosa besar. Gagal juga, nggak berhenti. Dia pantang menyerah ya. Pantang mundur. Dia mengajak kita melakukan dosa kecil. Kalau nggak bisa dosa besar, dosa kecil. Tapi sering. Halus ya itu kayak bocor halus. Kalau tidak bisa juga, wah ini udah hebat banget nih imannya. Melakukan dosa kecil aja nggak soleh banget. Soleh ya. Tapi setan berarti enggak. Dia akan mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Nggak dosa, tapi makruh. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang itu kan nggak boleh. Kenapa makruh? Tapi kan nggak apa-apa. Ini kan makruh, nggak haram kan. Iya. Kayaknya makruh tuh kayak enteng banget, padahal kan dibenci Allah tuh betul. Jadi kok makruh tuh kita suka kebalik gitu. Begini Kang Roy, benar. Jadi kenapa? Kan makruh. Jadi dia kerjakan makruh. Seolah-olah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Padahal makruh. Makruh itu kan makruhun itu sesuatu yang dibenci. Ya, dibenci Allah. Dibenci bisa jadi dibenci manusia ya. Mohon maaf yang masih ngerokok misalnya kan. Nggak apa-apa Ustaz, kan makruh. Justru makruh itu tinggalin. Atau sebaliknya, kok nggak dilaksanakan, kan sunnah Ustaz, nggak apa-apa dong. Justru sunnah kerjain, makruh tinggalan. Kita ke sebaliknya tuh ya. Iya. Makruh dilaksanain, sunnah ditinggalin. Kan sunnah ini wudu kuping nggak dibasuh, kenapa? Kan sunnah. Justru sunnah kerjain. Ini enggak, karena sunnah tinggalin gitu kan. Nah ini benar-benar setan begitu ya. Jadi setan itu mengajak kita melakukan perbuatan yang makruh. Gagal juga. Wah ini soleh banget. Udah makruh. Dosa nggak bisa, yang kecil nggak bisa. Makruh juga aman, soleh banget. Kayak anak-anak teman hijrah nih. Luar biasa. Nah, teman hijrah mantap. Setan berhenti. Enggak. Setan mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Mubah itu apa? Boleh saja. Dosa enggak mubah. Tapi tidak berfaedah tadi. Tapi enggak ada manfaatnya. Sehingga mengapa setan mengajak kita melakukan perbuatan mubah? Supaya kita tidak ada waktu melaksanakan perbuatan yang wajib atau sunnah.
Jadi, nonton TV itu mubah, boleh. Cuman dari pagi sampai sore kan nonton TV kita nggak jadi ingat sempat nggak baca Quran. Tidur boleh nggak? Mubah. Tidur tuh mubah. Nah, setan diajak kita diajak setan tidur terus. Dosa sih enggak. Cuman nggak sempat sholat sunnah, nggak sempat baca Quran. Sebagai tambahan dulu ada ini riwayat emang banyak versi ya, tapi poinnya begini. Abdullah bin Ummi Maktum rajulun a'ma, buta. Suatu saat ya, dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan dia datang menemui baginda Rasulullah untuk meminta konspirasi. Ya Rasulullah, saya ini kan buta. Enggak ada yang nuntunku ke masjid. Boleh dong saya sholat di rumah. Ya, kata dia. Kata Rasul, boleh. Ketika dia akan beranjak pergi, da'ahu Rasul. Nabi memanggilnya, "Ta'al kemari. Hal sami'tan nida'a? Apa Anda dengar azan?" Kata Abdullah bin Ummi Maktum ini, betul, saya dengar azan. Kalau begitu fa'ajib penuhi. Enggak boleh itu. Nah, tapi poin saya adalah kisah berikutnya. Jadi dikisahkan Abdullah bin Maktum ini terus sholat ke masjid. Sebagian biasa. Suatu saat ya, dia jatuh, pluk, kepleset. Orang buta gitu kan, nggak ada nuntut bisa. Tapi yang jelas pada waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum tidak mungkin nabrak tiang listrik, nggak mungkin. Karena belum ada. Jadi betul. Kalau ada yang cerita dia nabrak tiang listrik itu hoax, nggak benar ya. Tapi dia kepleset jatuh. Begitu dia kepleset, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengangkat tangannya kemudian menuntunnya ke masjid, antar. Bukan hanya hari itu, besok juga demikian, dijemput ke rumah, diantar ke masjid, jemput, seperti itulah ya setiap hari. Laki-laki ini misterius, nggak dikenal oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kata dia, Anda siapa? Kok baik banget ngantarin saya ke masjid, ke rumah lagi, bolak-balik ke masjid. Awalnya dia nggak ngaku, tapi lama-kelamaan orang ini didesak juga. Akhirnya laki-laki aneh ini menjawab, saya iblis. Iya. Ini aneh. Jadi itu kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Iblis itu kan kerjanya apa? Menghalangi orang ke masjid. Ini malah terjemput, baik banget gitu ya. Loh, gimana? Iblis itu kan godain orang supaya tidak ke masjid. Kata dia apa? Jawabannya. Kata dia, karena saya tahu, saya tidak mungkin menghalangi Anda ke masjid. Yang bisa saya lakukan adalah membatasi pahala Anda. Jadi cukuplah Anda kata gitu kan, sholat di masjid saja dan jangan lebih dari itu. Jangan lagi sampai ada acara-acara jatuh kepleset, makin gede pahalanya. Jadi jatuh susah itu pahalanya gede. Jangan nambah pokok, ini masih cukup. Jadi jangan nambah lagi pakai acara jatuh-jatuhan katanya. Jadi semakin berat perjalanan kita menuju satu ibadah, pahalanya makin Allah tambah. Dia nggak pengen, dia sebagai enteng gitu kan. Setan makin nggak suka. Makanya kita kadang curiga kalau dakwah kita lancar-lancar saja, ini harus curiga gitu ya. Jangan-jangan salah jalan ini ya. Justru harusnya para aktivis dakwah bersyukur ketika jalan dakwahnya tuh berat, karena memang pahala bagi dia pahalanya. Kembali ke setan. Jadi setan itu dia tidak pernah berhenti, tidak pernah pensiun gitu kan. Termasuk di bulan Ramadan ini. Andai pun dia sufidat, artinya dibelenggu, itu artinya disempitkan ya, cara untuk menggoda manusia ya. Menggoda orang yang sedang puasa untuk berzina itu berat, lemas gitu ya. Untuk menggoda untuk melakukan pencurian ya berat, walaupun bisa. Karena itu kita walaupun sudah puasa jangan merasa sudah aman nih, setan dibelenggu, enggak. Dia enggak tahu dia sendiri setan. Dan mungkin ada lagi orang yang setan tuh menggoda katanya kalau di level orang-orang soleh gitu ya, itu jadi ibadahnya tuh jadi dibikin di dalam hatinya, jadi ria gitu. Betul. Jadi kayak ujub gitu dengan ibadahnya sendiri. Atau makan pada level tertentu merasa, wah saya nih orang yang berilmu gitu kan. Yang lain akhirnya yang jadi nggak boleh dikritik, nggak boleh ditegur atau gimana. Betul, iya. Jadi setan itu emang menggoda manusia sesuai dengan levelnya gitu ya, sesuai dengan levelnya. Dan termasuk orang-orang yang soleh tidak lepas dari godaan setan, sesuai dengan levelnya. Orang-orang soleh itu nggak mungkin diajak untuk tidak sholat, nggak mungkin. Orang imannya udah tebal gitu kan. Nah, caranya dengan menancapkan virus sombong tadi itu dalam dirinya. Jadi setan yang menggoda Ustadz Happy tetap ada. Tapi levelnya beda ya. Sama yang godain saya. Yang saya mungkin yang bahayanya kadang mereka kolaborasi.
Iya. Jadi kita lawan bersama syaitan itu ya. Karena setiap orang pasti ada sisi ada syaitan yang membisiki Ustaz ya. Iya, jadi satu itu, yang kedua setiap manusia itu punya kelemahan masing-masing. Dan kita harus tahu kelemahan kita itu di mana. Ya. Ibarat seorang yang diuji Allah dengan harta tahta wanita, dia harus tahu kelemahannya di mana. Ada orang yang diuji Allah dengan harta, tetap beriman, tetap istiqomah ya. Diuji dengan jabatan, santai aja. Tapi ketika diuji dengan wanita, kelepek-kelepek. Tahu kelepek-kelepek? Jadi apa namanya? Ikan lele ya, itu taruh di baskom, jangan kasih air. Itu kelepek-kelepek namanya. Enggak berdaya Bapak ya. Jadi sesuai dengan kapasitas seseorang. Masya Allah. Baik, sangat luar biasa ya pembahasan kita hari ini tentang setan. Tentang setan ya, bahas setan ternyata seru juga. Seru. Bukan setan yang uka-uka itu ya, tapi setan dalam bentuk manusia. Hati-hati ya, jangan-jangan. Semoga enggak ya nonton, bukan insyaallah bukan setan. Ya kecuali ada yang dislike ya. Enggak, semoga enggak insyaallah. Oke, sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.